selamat datang. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Kalau kalian belum klik tombol subscribe di bawah, langsung diklik aja tombolnya dan kita langsung aja ke video pembahasannya. Hai, assalamualaikum. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik aja hari ini. Karena hari ini aku mau ngajakin kalian untuk nge-review beberapa mainan yang ada di rumah aku. Mainan ini aku beli memang khusus untuk anak aku supaya aktivitas di luar ruangannya itu lebih dikurangi. Dan ini juga mainannya aku pilih karena memang kebutuhan untuk latihan anak aku di rumah juga. Mainan ini tuh sebenarnya udah ada di rumah aku udah lumayan lama ya, karena aku belinya juga saat anak aku itu habis di sirkumsisi dan masa penyembuhannya juga lumayan lama, jadi videonya baru bisa aku up sekarang. Nah, untuk video tentang sirkumsisi anak aku, prosesnya kayak gimana dan persiapannya juga apaan aja, bisa langsung dicek aja karena linknya udah aku tulisin di description box aku. Nah, mainan-mainan yang mau kita bahas kali ini tuh ada beberapa yang dikasih dari saudara dan keluarga, ada juga yang kita beli sendiri. Tapi beli sendirinya pakai uang amplop dari saudara juga. Jadi buat teman-teman Benyamin yang sekarang ini belum disirkumsisi, ayo langsung disirkumsisi aja sekarang supaya kalian punya mainan-mainan ini di rumah. Setelah disirkumsisi ternyata anak aku itu eksplornya tambah banyak, dia itu tambah aktif juga, jadi aku putusin untuk beli mainannya dia untuk sekalian ngelatih kemampuan fisiknya dia juga. Jadi untuk anak aku itu ada beberapa aktivitas fisik yang belum dia kuasain, kayak ada motorik halus dan motorik kasarnya juga banyak banget yang miss. Jadi aku berusaha untuk support aktivitas dia dengan beberapa mainan ini. Untuk tenda ini tuh kebetulan anak aku dikasih dari sepupunya, dan ini tuh tendanya ukurannya segini ya setelah dirangkai, dan ini tuh materialnya semuanya aman untuk anak-anak dan elastis juga, jadi nggak khawatir bakal rusak atau patah gitu ya kalau misalnya jatuh atau ketindihan. Terus untuk material bahannya itu ini lumayan tipis ya, ini kayak dari parasut gitu, tapi ini juga nggak yang panas gitu di bagian dalamnya karena dia juga kainnya nggak terlalu tebal gitu ya, dan ada jaring-jaring juga untuk sirkulasi udara bagian dalamnya. Aku coba cari di Shopee toko yang jual tenda bentuk yang kayak gini, ternyata lumayan banyak juga yang jual dan harganya juga sekitaran antara 70 sampai 100 ribuan aja gitu. Untuk materialnya dia dari polyester dan dimensinya ada di 135 x 105 x 105 cm. Tenda ini juga pakai material yang elastis gitu, jadi kalau misalnya mau disimpan ini tinggal dilipat-lipat aja, dan ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi nggak akan banyak makan tempat. Selanjutnya aku juga ada beli matras, ada playmat gitu, dan ini tuh playmatnya enggak yang terlalu tebal gitu ya, dan harganya juga super terjangkau karena memang ini kualitasnya yang enggak terlalu super, tapi ini lumayan aja sih kalau misalnya mau digunain untuk di rumah, misalnya mau untuk rebaan gitu ya di rumah, ini bisa banget. Sekalian juga bisa ngelatih anak-anak untuk melihat banyak gambar, karena di playmat ini tuh banyak banget gambar-gambarnya, dan kita juga bisa pilih mau pilih gambar yang kayak gimana, atau warnanya juga kita bisa pilih juga. Dan ini tuh aku pilih yang gambarnya netral aja, dan ada kayak track untuk mobil-mobilan gitu ya, jadi nanti anak aku bisa sekalian main mobil-mobilan di atas matras ini juga. Nah, ini matrasnya tuh kalau dilipat tadi ukurannya cuman segitu aja, kalau misalnya mau disimpan juga nggak yang terlalu banyak makan space, dan kalau misalnya udah direntangin, udah dilebarin gitu, dia ukurannya lumayan besar karena bisa seukuran ruang tamu gitu ya. Nah, ini yang tadi aku bilang, jadi gambarnya tuh ada macam-macam, dan di sini tuh ada kayak track-trackan untuk di mobil, jadi anak aku bisa main mobil-mobilan juga pakai track yang ada di gambar ini. Nah, ini tuh dua gambar gitu ya, sisi satu dan sisi duanya itu ada gambarnya, dan ini untuk ukurannya cuma segini aja tebalnya, dan materialnya itu detailnya kayak gini.
Ini untuk bagian belakangnya dia ada gambarnya lebih simpel dan ada kayak ukuran untuk tinggi badan gitu ya. Jadi kita bisa ngukur tinggi badan anak kita juga di matras ini. Ini harganya juga murah banget. Kalau misalnya mau samaan bisa langsung cek aja, ada di description box aku untuk linknya. Oke, langsung ke mainan yang selanjutnya. Di sini juga aku ada beliin anak aku mainan untuk main bola gitu ya, bola sepak dan bola basket. Tapi ini tuh ukurannya kecil. Dan ini juga perlu dirakit gitu ya, perlu dirangkai. Dan ini tuh lumayan agak tricky gitu sih cara ngerangkainya, karena ini tuh materialnya ternyata nggak yang terlalu oke banget juga, karena ini tuh tipis banget. Tapi untuk kelengkapannya sih ini cukup oke, karena dia udah dilengkapin sama tiang dan beberapa siku juga untuk di sudut-sudut. Terus juga kita dapat dua bola, ada bola sepak dan bola basket, dan sekaligus juga kita dapat kompaannya gitu untuk bola. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngompa bola di tempat lain atau pakai pompaan yang lain, karena dia udah ada include sama pompaannya. Udah gitu kita juga dapat jaringnya untuk gawang, dan juga ada jaring untuk di ring basketnya juga. Nah, ini untuk material dari tiangnya itu dia plastiknya segini aja tuh. Ini lumayan tipis ya. Jadi kalau misalnya kalau keinjak gitu dia bakal pecah gitu. Terus ini untuk bagian yang penyambungnya, sikunya juga. Menurut aku untuk kualitas dari plastiknya itu kurang oke, karena ini kalau misalnya keinjak bakal gampang pecah. Jadi hati-hati aja saat ngerangkainya supaya nggak yang ketindihan atau keinjak gitu. Nah, ini di dalamnya itu kita udah dapat pompaannya dan dua buah bola gitu ya, untuk bola sepak dan bola basket. Include juga sama si ring basket dan juga gawangnya. Ini untuk kualitas dari bolanya sih dia karetnya lumayan oke, karena setelah dipompa dia ternyata nggak ada yang bocor, nggak ada yang bolong. Terus juga dia bisa membal gitu. Untuk kualitas tali nilonnya juga dia oke, karena dia nggak yang rusak gitu ya. Tuh kualitasnya juga oke banget. Di satu paketnya itu kita udah dapet satu piece jaring basket, satu piece bola basket dan bola sepak, ada pompa bolanya, ada 6 piece siku penyambung gawang, ada 7 piece tiang penyambung, ada satu piece jaring gawang. Untuk ukuran dari gawangnya itu dia di 57 x 43 x 33 cm. Dan menurut aku untuk mainan yang kualitasnya segini tuh harganya lumayan pricey, karena aku beli ini tuh sekitar harga 150 ribuan gitu. Tapi aku nggak tahu ya untuk di toko lain, mungkin ada yang harganya lebih murah. Nanti aku bakal coba cariin linknya dan aku tulis di description box aku. Untuk mainan selanjutnya ini aku ada beli ayunan. Ayunannya itu mereknya Baby Bliss, dan ini tuh aku beli dari toko di Shopee. Ini untuk ayunannya tuh dia udah SNI, dan harusnya juga ini udah aman ya kalau misalnya mau digunain di rumah, karena dia itu bahan-bahannya juga super ringan, dan untuk ngerakitnya juga dia lumayan gampang ya. Nah, ini juga dia udah dilengkapin sama mainan kayak gini untuk di bagian ayunannya nanti. Tapi mungkin untuk mainannya dan pengaman di ayunannya itu nggak akan aku pasang, karena ukurannya juga udah lumayan nggak muat ya untuk anak aku. Ini untuk ayunannya tuh dia partnya lumayan banyak, dan kardusnya juga lumayan besar kayak gini. Jadi untuk pengirimannya juga ongkos kirimnya lumayan. Nanti aku bakal kasih detailnya itu di description box aja kalau misalnya kalian mau order ayunan atau prosotan kayak gini untuk di rumah. Dalam satu box itu tuh kita udah dapet 3 mainan ya, udah dapet 3 jenis mainan. Dia ada prosotan, ada ayunan, dan juga ada ring basket. Tapi karena mainan ini bakal aku taruh di dalam ruangan, jadi untuk ring basketnya nggak akan aku pasang, karena ring basketnya itu akan adanya di sebelah sisi kiri, sedangkan di sisi kiri rumah aku tuh udah langsung mentok tembok gitu ya. Jadi supaya ukurannya nggak terlalu melebar, akhirnya aku nggak pasang untuk ring basketnya, aku cuman pasang untuk ayunan dan prosotannya aja. Untuk part dan bagian-bagiannya itu dikirimnya lengkap banget, semua udah ada. Untuk kunciannya juga udah disediain, cuman untuk alat pasangnya itu bisa disediain aja sendiri ya, karena dari boxnya itu kita nggak dikasih. Karena ada beberapa baut, jadi kalian bisa pasang aja pakai obeng.
Dan kalau misalnya kalian punya uang koin yang ukurannya besar, kalian juga bisa sediain ya, karena nanti bakal kita gunain untuk beberapa kuncian juga yang ada di perosotan dan ayunan ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya uang koin yang ukurannya besar, kalian juga bisa pakai sendok aja, karena untuk ukurannya juga kurang lebih seukuran sendok gitu. Karena partnya tuh banyak banget, jadi aku saranin kalau misalnya kalian mau ngebongkar isi dari boxnya itu langsung kalian tata aja sesuai sama bentuk dari si ayunan dan perosotannya, supaya saat dirangkai itu kalian gak bingung part mana yang harus dipasang duluan gitu. Nah ini kalau misalnya kalian nggak punya uang koin yang ukurannya besar, karena sekarang kan udah jarang banget ya ada uang koin yang ukurannya besar, kalian bisa pakai sendok aja untuk ngencengin baut-baut untuk di bagian perosotannya, karena baut-bautnya itu bentukannya kayak gini tuh. Cuman kalian harus agak hati-hati aja kalau misalnya mau ngencengin bagian baut-baut yang ini tuh, karena dia partnya dari plastik. Jadi kalau misalnya dikencengin pakai sendok tuh gampang apa ya, kayak melewat gitu sih plastiknya. Jadi kalian bisa lebih hati-hati aja kalau misalnya mau ngencengin baut-bautnya pakai sendok. Untuk ukuran dari perosotan dan ayunan ini, tingginya di 122 cm, panjangnya di 185 cm, dan lebarnya di 146 cm. Jadi ini untuk ukurannya lumayan gede ya kalau misalnya mau ditaruh di dalam ruangan. Nah ini untuk perosotannya udah selesai dirakit, dan ini tinggal aku pasang aja ke bagian tiangnya. Ini tuh tiangnya ada 3 gitu ya, karena nanti aku mau pasang untuk perosotan dan juga untuk ayunan. Sebenarnya di Shopee dan di Tokopedia tuh banyak banget mainan perosotan dan ayunan yang kayak gini, macam-macam banget bentuk dan warnanya juga. Cuman aku sengaja pilih yang ini karena dia punya 3 tiang, jadi menurut aku ini lebih safety aja untuk anak aku, karena ini bisa dipasang di dalam dan di luar ruangan gitu. Untuk perosotan yang ini tuh dia emang harganya lumayan pricey, karena dia kan ada 3 jenis mainan ya, ada perosotan, ayunan, dan juga ada ring basket. Tapi aku lebih milih yang ini karena menurut aku ini lebih safety, karena dia punya 3 tiang, jadi harusnya ini lebih aman dan gak gampang rubuh gitu kalau misalnya anak aku manjat-manjat, karena memang anak aku tuh hobinya manjat-manjat dan suka banget main di area perosotannya. Untuk detail plastik dari ayunan ini tuh kayak gini. Untuk plastiknya ada beberapa kuncian juga yang nggak perlu alat bantu, jadi tinggal kalian puter-puter aja. Tapi ada beberapa kuncian juga yang perlu alat bantu, kayak obeng atau uang koin ukuran besar, atau juga bisa gunain pakai sendok. Ada sedikit tips juga, kalau misalnya kalian mau pakai ayunan atau perosotan ini dalam ruangan, kalian lebih baik pakai alas aja bagian bawahnya. Di sini aku pakai playmat yang tadi udah aku review di depan, karena kalau misalnya kalian nggak pakai alas itu sukanya dia kayak yang licin gitu ya, suka lari-lari gitu, gampang pindah-pindah tempat, karena dia itu bawahnya nggak ada karetnya, nggak ada seal karet supaya dia nggak licin gitu. Makanya mendingan dialasin aja pakai playmat, atau bisa kalian juga pakai permadani gitu. Untuk di bagian ayunannya tuh ini lumayan safety ya, di bagian bawahnya juga dia ada dudukannya, jadi lebih aman. Untuk bagian tiang-tiangnya itu dia nggak bakal ngerenggang gitu, karena di bagian bawahnya itu dia ada pengaman kakinya gitu, ada step kakinya. Ini untuk ring basket dan juga pengaman di bagian ayunan itu nggak aku pasang, karena anak aku ukuran kakinya udah panjang, jadi udah nggak muat lagi. Dan ini tuh cocok banget untuk anak-anak usia di atas 1 tahun, karena dia udah ada pengamannya, jadi harusnya ini aman juga ya kalau digunain untuk anak-anak yang baru bisa duduk gitu. Ayunan dan perosotan ini aku beli di harga 1.350.000-an gitu, dan untuk linknya bisa kalian langsung cek aja, ada di description box aku. Untuk beberapa mainan anak aku yang lainnya bakal aku bahas di next video aja, jadi pastiin buat kalian jangan sampai ketinggalan, dan langsung diklik aja tombol subscribe-nya di bawah. Jadi itu dia video kita kali ini. Kalau informasi yang aku sampaikan di video kali ini bermanfaat untuk kalian, langsung diklik aja tombol like-nya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sebagai dukungan, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.